Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat serta sahabiah beliau. Hari ini saya akan membahas tentang LGBT. Apakah Bapak dan Ibu sekalian tahu apa arti dari LGBT itu? LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan pada tahun 1990-an untuk menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili komunitas-komunitas tersebut. LGBT sudah marak di Indonesia. Mungkin dulu orang-orang tidak berani untuk menunjukkan bahwa mereka seorang LGBT karena takut dikucilkan. Tetapi sekarang, seiring berjalannya waktu, mereka sudah mulai berani untuk menunjukkannya karena masyarakat sudah lebih bisa menerima keberadaan LGBT. Hadirin yang saya hormati, LGBT sudah marak di Indonesia sendiri. Mulai dari pasangan sejenis, orang-orang yang terang-terangan mempublikasikan bahwa mereka seorang LGBT, hingga transgender yang marak di kalangan masyarakat. LGBT bisa disebabkan oleh faktor biologis maupun lingkungan. Untuk faktor biologis, faktor anatomi dan tidak seimbangnya hormonal dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Jika seorang pria memiliki hormon wanita lebih banyak, ini akan mempengaruhi orientasi seksualnya, sehingga kemungkinan ia bisa menjadi seorang biseksual. Jika kondisi ini diikuti dengan kurangnya hormon pria, maka ada kemungkinan bahwa ia akan menjadi seorang homoseksual. Untuk faktor lingkungan, adanya trauma di masa lalu terhadap lawan jenis bisa mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Hadirin sekalian, bagi sebagian orang yang merasa mereka merupakan seorang LGBT, adanya komunitas LGBT membantu mereka untuk menemukan jati diri mereka. Mereka bisa lebih bahagia dan menghargai hidup mereka. Tetapi mungkin akan berdampak tidak baik untuk lingkungan-lingkungan sekitar mereka. Karena rata-rata masyarakat Indonesia masih terlalu sensitif dengan keberadaan LGBT. Masyarakat masih belum bisa menerima LGBT sebagai sesuatu yang wajar. Sehingga rata-rata komunitas LGBT Indonesia dan di negara bagian timur mengalami tekanan dari lingkungan sosial. Terdapat kemungkinan bila nantinya mereka akan dikucilkan. Berbeda dengan negara liberal seperti Amerika yang sudah bisa menganggap wajar keberadaan LGBT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam pandangan Islam, Allah berfirman pada surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81 tentang perilaku keji kaum Nabi Lot alaihissalam, yaitu kaum yang melampiaskan nafsu mereka kepada sesama jenis dan bukan lawan jenis, dan disebut sebagai kaum yang melampaui batas. Perilaku yang dilakukan oleh kaum Nabi Lot alaihissalam ini merupakan perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kaum tersebut dengan hujan batu dan gempa bumi yang disertai dengan letusan, petir, keluarnya gas alam, dan lautan api. Laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus tetap ingat bahwa menyukai sesama jenis tidak diperbolehkan di dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim harus bisa menyikapi LGBT dengan bijak. Jika kita tidak bisa menerima adanya komunitas LGBT, kita tidak boleh memojokkan atau mengucilkan mereka. Apalagi jika kita memaksakan pendapat kita. Kita juga tidak boleh menghakimi mereka dengan mengatasnamakan agama. Lebih baik jika kita mencoba dan menghargai pilihan serta menganggap mereka manusia yang sama seperti kita, tidak berbeda. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus tetap ingat bahwa menyukai sesama jenis dan menyerupai laki atau perempuan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun, walaupun kita memegang teguh kepercayaan kita, kita tidak boleh merendahkan komunitas LGBT. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang LGBT. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.